Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, ya berjumpa dengan saya Nunis akan membahas bersama-sama ya dengan teman-teman bagaimana cara menggunakan kamus Al-Munawwir ini, baik dari bahasa Arab ke Indonesia maupun dari bahasa Indonesia ke Arab. Teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Dalam Quran surat Yusuf ayat 3 disebutkan di sana, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Inna, sesungguhnya kami, di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, anzalnahu, telah menurunkannya, Qur'anan Arabiyyan, Al-Qur'an dalam bentuk bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kalian itu berpikir, supaya kalian itu merenunginya, mempelajarinya. Jadi jelas teman-teman di sini bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bentuk bahasa Arab karena memang Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad SAW dan masyarakat di sekitarnya yang berbahasa Arab atau bersuku Arab. Jadi teman-teman, ya, betapa pentingnya bahasa Arab ini bahkan menjadi bahasa utama, bahasa yang mutlak ada dalam Al-Quran, seperti itu. Karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab juga, maka ulama-ulama terdahulu juga menulis kitabnya, mengarang kitabnya itu menggunakan bahasa Arab juga, baik itu kitab-kitab fikih, kitab akidah, kemudian kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, dan lain sebagainya, itu semua menggunakan bahasa Arab. Maka bagi para pencari ilmu ataupun yang sedang menuntut ilmu syar'iyah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keagamaan atau ilmu Islam, maka bahasa Arab itu adalah bahasa yang harus mutlak dikuasai. Untuk menguasai bahasa Arab pun juga ada tahapan-tahapannya, dan ini merupakan salah satu media atau caranya, yaitu dengan cara kita harus bisa memahami ilmu wasilah. Apa itu ilmu wasilah? Itu adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk memahami kitab-kitab bahasa Arab itu tadi. Apa itu? Yaitu ilmu nahwu, diantaranya ilmu shoraf dan ilmu balaghah. Ini adalah ilmu yang berkaitan dengan kebahasaan atau bahasa Arab, ilmu untuk memahami bahasa Arab. Dan sebenarnya ada ilmu wasilah lainnya, seperti kita ketahui ilmu usulul fikih, ilmu usulul hadis atau mustalahatul hadis, atau ilmu usulul tafsir, atau juga ilmu mantik dan sebagainya, ya, ilmu-ilmu wasilah yang mengantarkan kita untuk bisa memahami ilmu-ilmu goyah, yaitu ilmu-ilmu akidah, ilmu yang berkaitan dengan fikih, kemudian hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Yaitu ya teman-teman. Jadi betapa pentingnya bahasa Arab ini dan memahaminya. Dan yang terpenting teman-teman, memahami bahasa Arab itu bukan suatu kewajiban orang-orang yang berminat saja, bukan suatu keharusan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu yang berkaitan dengan ilmu syariah saja, tidak. Tapi sebenarnya memahami bahasa Arab juga itu adalah tuntutan bagi setiap muslim yang sudah dari kandungan sudah bersaksi, sudah bersyahadat ya, bahwa dia akan berislam, seperti itu. Jadi memahaminya pun tidak hanya untuk orang-orang yang spesialisasi dalam bidang keagamaan Islam saja, tidak, tapi masyarakat secara keseluruhan juga dituntut untuk bisa memahami bahasa Arab, terutama yang kaitannya dengan Al-Quran. Mana mungkin dia bisa mempelajari Al-Quran tapi tidak mengerti maknanya, dan itu semua bisa ditempuh dengan cara memahami bahasa Arab. Begitu ya teman-teman. Maka kamus-kamus ini adalah salah satunya saja, salah satu kamus yang digunakan untuk memahami bahasa Arab itu tadi. Begitu ya, teman-teman. Jadi kita sama-sama di sini berupaya belajar bagaimana cara supaya Al-Qur'an tetap terjaga, supaya Al-Qur'an tetap ada di hati kita, itu adalah dengan cara memahami bahasa Arab juga. Bahkan kita sudah ketahui bersama dalam surat Al-Hijr ayat 9 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra, peringatan atau Al-Qur'an, ya, wa inna lahu, dan sungguhnya kami terhadap Al-Qur'an itu lahafizun, ya,
termasuk yang menjaga, sungguh menjaganya. Jadi sampai hari kapanpun Al-Quran tetap terjaga, walaupun banyak pihak-pihak yang tidak menyetujuinya, banyak pihak-pihak atau musuh-musuh muslim yang tidak menghendaki adanya Al-Quran, berusaha merubahnya, berusaha menambahkannya, berusaha menguranginya. Tapi sampai saat ini sudah berabad-abad lamanya sejak Al-Quran diturunkan, tidak ada satu titik pun, satu huruf pun, satu harokat pun yang berubah. Itu bertanda bahwa benar firman Allah, bahwa Al-Quran tidak akan pernah bisa berubah, dirubah oleh siapapun. Maka marilah kita berikhtiar memahami Al-Quran, ya, dengan cara memahami bahasa Arab. Itu adalah wasilah yang penting untuk kita bisa memahami Al-Quran. Nah, di samping saya, teman-teman, ini ada dua kamus, ya, dua kamus yang tadi sudah saya sebutkan. Kamus bahasa Arab dari Arab ke Indonesia dan dari Indonesia ke Arab. Nah, untuk pertama kalinya, yuk kita sama-sama pelajari bagaimana dari bahasa Indonesia ke Arab dulu ya teman-teman, karena untuk yang ini perlu kajian khusus. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman, kita bisa lihat lebih mendekat lagi, ya. Untuk dari yang bahasa Indonesia ke Arab sudah jelas ya. Di sini kita singkirkan dulu yang Arab Indonesia. Nah, sudah lihat teman-teman? Ya. Ini edisi dari bahasa Indonesia ke Arab. Jika kita ingin mengetahui apa bahasa Arabnya suatu kata, maka ini adalah salah satu kamusnya. Kita lihat dulu, kita kenalan dulu ya, sedikit saja kita kenalan tentang kamus ini. Ya, teman-teman. Ini adalah kamus Al-Munawwir versi Indonesia Arab, diterbitkan oleh Pustaka Progresif tahun 2007 di Surabaya, terdiri dari 1012 halaman dengan dimensi yang demikian. Kemudian kita lihat bawahnya, teman-teman, di sini bahwa kitab ini disusun oleh Ahmad Warson Munawwir. Sudah lihat ya teman-teman? Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz. Ya, kita sudah lihat seperti ini. Kemudian teman-teman, bagaimana cara menggunakannya? Sebenarnya sama dengan cara menggunakan kamus lainnya, kamus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya. Caranya adalah dengan cara ketika ingin mengetahui arti sebuah kata, kita harus mencari kata dasarnya terlebih dahulu, ya. Kata dasarnya terlebih dahulu. Misalkan kita ingin mengetahui menerbitkan, apa sih bahasa Arabnya menerbitkan? Maka kita cari kata dasarnya. Kata dasar menerbitkan itu adalah apa teman-teman? Terbit. Ya, terbit. Kemudian kita ingin mencari kata dasar melengkapi. Berarti kita harus mencari kata dasar dari kata melengkapi itu apa? Lengkap. Nah, lengkap itu diawali huruf apa? Huruf L. Maka dicari di sini. L ya, huruf L. Ya, lengkap. Contohnya ya, kita cari langsung huruf L. Lengkap ya, teman-teman. Kita cari LE lengkap. Nah, kita bisa ketemu di sini ya. Lengkap. Ini sudah ada ya. Lengkap. Berarti kamilun bahasa Arabnya adalah kamilun atau tamun ya. Bahkan di sini sudah ada bentuk fiil atau kata kerjanya dalam bahasa Arab. Baik itu menunjukkan kata lampau, kata yang sedang akan terjadi. Seperti ini. Kamula ya, atau kamila, atau iktamala, atau takamala, atau takamala. Ini satu derivasi ya. Cuma nanti berbeda maksudnya seperti apa, itu perlu kita mempelajari ilmu shorof. Ya, ilmu shorof itu perubahan katanya seperti apa, itu harus dipelajari ilmu shorofnya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Sudah jelas ya? Seperti ini. Kita ingin mencari, ini tanda strip, ini tanda artinya itu adalah lengkap ya, tak lengkap misalkan. Maka ghairu mutakamilin ya, atau jauh daripada lengkap. Ba'idun minal kamal. Atau kita mencari bersenjata lengkap juga ada. Ya. Apa ini di sini? Bisilahil kamil atau pertemuan lengkap.
ijtima'u kamilil adadi, dan lain sebagainya sampai pada akhirnya. Ya, atau di sini stripnya di akhir ujian, ya, kata ujian, maka tambahkan ujian lengkap, imtihanun mukammilun, ya, sudah jelas ya, imtihanun mukammilun. Atau di sini stripnya di awal lengkap rumah, lengkap kantor, dan sebagainya. Ini sudah jelas. Jadi kita mencari dulu kata dasarnya, kemudian gampang di sini sudah ada sudah ada abjadnya, ya, kita sudah bisa mencari. Atau misalkan mencari kata-kata lainnya, ya, sangat banyak sekali yang berkaitan dengan yang kita ingin cari bahasa Arabnya. Misalkan contohnya lagi adalah kata mengeringkan, ya. Kita ingin mengetahui apa sih bahasa Arabnya mengeringkan, maka kita cari kata dasarnya mengeringkan itu apa? Kering, ya. Berarti kata kering. Kering itu adalah ya bisun, ya. Nasyifun bisa, atau ya bisa, atau jaffa. Nah, kita bisa melihat bahwa kata ya bisa ini adalah fi'il madhinya atau kata kerjanya, ya, dalam bentuk fi'il madhi, atau jaffa dalam bentuk fi'il madhi, dan sebagainya. Ini semua juga merupakan pengertian lain dari makna kering. Kering air atau lembab, nadiyun. Kering darah, maka di sini munzahilun mutahayyirun. Ya, banyak sekali di sini. Atau misalkan dia stripnya di belakang artinya anggur kering, ya. Pokoknya kalau ada strip itu adalah sama dengan kata kering, ya. Anggur kering, al-kimshisun, al-kishmisun, al-kishmisu, ya. Atau batu kering, su'alun tadarruniyun, ya. Tadarruniyun, dan sebagainya. Ada juga di sini yang kering, an-nashifu, al-jafu, al-yabisu, ini merupakan isim fa'il, ya, dan sebagainya sudah ada lengkap di sini. Jadi itu kesimpulannya, teman-teman. Jadi kalau kita ingin mengetahui bahasa Arabnya suatu kata, ya kita cari kata dasarnya dulu. Nanti di situ sudah disebutkan, ya, baik dalam bentuk fi'il madhi atau fi'il mudhari, atau bahkan di situ sudah ada masdar-masdarnya. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan fi'il madhi, mudhari, dan sebagainya, ya itu semua harus kembali kepada pemahaman nahwu dan shorof. Jadi teman-teman, secara mutlak memang kita harus bisa mempelajari nahwu dan shorof. Silahkan teman-teman bisa mempelajari ini semua, dan ini sudah banyak tersebar, ya, di toko-toko buku, terutama buku-buku kitab kuning. Di sini banyak sudah tersebar, dan kitab ini tidak setebal kitab yang biru ini. Untuk kitab yang biru ini kita ada pembahasan yang khusus. Ini benar-benar kita harus mempelajari, memaknai ilmu shorof, ya. Jadi itu saja dari saya, semoga bermanfaat, teman-teman, ya. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk memahami Al-Qur'an, karena sebaik-baik kita adalah yang bisa mengajar dan mempelajari Al-Qur'an. Itu ya, teman-teman. Jangan lupa like and subscribe-nya. Semoga video ini bisa bermanfaat, ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.